Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya akan kembali mengomentari video yang diunggah oleh Guru Gembul yang mengomentari tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Di mana dalam video ini dia sebenarnya mengomentari dua kitab. Yang pertama kitab Fathul Izar, saya sudah buatkan sanggahan saya dengan perspektif saya pada video sebelum ini. Kali ini saya menyanggah argumentasi Guru Gembul tentang video kitab yang kedua yang dia komentari, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Ada beberapa catatan yang saya catat tentang pernyataan-pernyataan Guru Gembul terkait dengan kitab Ta'limul Muta'allim ini. Di antaranya yang pertama, dia menyatakan bahwa kitab ini mungkin sudah tidak relevan untuk digunakan di pesantren-pesantren, di mana orang-orang barat sudah sibuk dengan kajian teknologi. Kita masih mengsakralkan kitab zaman dahulu, ya. Kitab zaman dulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi itu. Terkait dengan ini, dia mengatakan mungkin kitab ini cocok, tapi untuk zamannya. Tapi untuk zaman sekarang perlu dikaji lagi relevansinya. Dia bahkan menambahkan pengarangnya itu Syekh Az-Zarnuji itu siapa, tidak dikenal, kompetensinya itu di mana. Nah, ini yang akan saya sanggah. Saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Saya baca dari kitab Ta'limul Muta'allim yang ditaklik oleh Shalah Muhammad Al-Khimi. Dalam takriznya dia membuat tarjamatul muallif atau biografi muallif. Sebenarnya siapa sih Syekh Az-Zarnuji ini? Tarjamatul muallif atau biografi muallifnya atau pengarang kitab ini. Huwal imamul faqihu al-alimu Burhanuddin. Pengarang kitab ini adalah al-imam, seorang yang terdepan dalam keilmuan. Imam itu di depan, tapi dalam bidang keilmuan ini. Jadi orang yang terdepan dalam bidang keilmuan. Al-faqih, yang alim fikih. Al-alim, orang yang alim. Burhanuddin, nama aslinya Burhanuddin. Au Burhanul Islam, atau Burhanul Islam. Az-Zarnuji, bangsa Zarnuji, mungkin ini nama kota. Tilmidhu sahibil hidayah Ali bin Abi Bakar Al-Marghinani, yaitu dia seorang murid dari pengarang Al-Hidayah, yaitu Ali bin Abi Bakar Al-Marghinani. Al-Hanafi, madhabnya Hanafi. Dia itu sahibut tasani fil masyhurati. Dia mempunyai beberapa kitab karangan yang masyhur fil fiqhil Hanafi, dalam bidang fikih
madhab Hanafi. Walladzi tuwfiya sanata 593 Hijriah. Di mana beliau itu wafat pada tahun 593 Hijriah. Berarti kurunnya adalah kurun setelah Imam Ghazali. Seingat saya Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Nah ini berarti setelah generasinya Imam Ghazali, tapi sebelum generasinya Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi kalau nggak salah itu tahun 631 Hijriah. Boleh jadi apa namanya, Imam Nawawi juga menangi Imam Burhanuddin ini, Syekh Az-Zarnuji, tapi waktu masih kecil. Dan yang dikatakan guru gembul, pengarangnya siapa tidak dikenal, sangat wajar. Mungkin dia yang tidak kenal, atau boleh jadi dia hanya seperti umumnya orang Indonesia, lebih banyak mengenal imam-imam mazhab Syafi'i. Adapun imam-imam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu kurang dikenal, kurang mengenal. Contohnya saja, mungkin kalau saya sebut salah satu imam atau tokoh mazhab Hanafi, Imam Ibnu Abidin, mungkin asing di Indonesia. Kalau di mazhab Hambali ada Ibnu Rajab Al-Hambali atau Imam Ibnu Qudamah. Ini karena kitabnya jarang dikaji di Indonesia, ya wajar beliau-beliau itu tidak dikenal. Tapi di mazhab Hanafi beliau itu disebut al-faqih, orang yang ahli fikih. Dan gambaran tentang apa namanya terkenalnya beliau itu diakui oleh ulama-ulama dalam beberapa kitab. Misalkan qala anhu Muhyiddin Abdul Qadir bin Abil Wafa Muhammad bin Nasrullah Salim Al-Qurashi Al-Misri Al-Hanafi Al-Mutawafi wa huwa muallifu kitabil Jauhar Al-Mudiyah fi Tabaqatil Hanafiyah. Di kitab Jauhar Al-Mudiyah Tabaqatul fi Tabaqatil Hanafiyah, dalam apa namanya kitab Jauhar Al-Mudiyah yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh tabaqat, tingkatan-tingkatan ulama-ulama Hanafi tahun 775 Hijriah, yang ditulis tahun 775 Hijriah. Dia disebut di sana itu termasuk tokoh Hanafi. Burhanul Islam min talamidati sahibil hidayah musannifu kitab ta'limul muta'allim tariqat ta'alumi wa huwa nafisun mufidun. Dikatakan kitab ta'lim muta'allim itu termasuk kitab yang nafis, kecil, tapi mufidun, bermanfaat. Yastami'u ala fusulin. Iya. Apa namanya, mencakup beberapa pasal. Itu apa namanya, pengakuan atau pernyataan dari Imam Muhyiddin Abdul Qadir bin Abil Wafa. Ada juga disebut dalam kitab waqala Adwarud Pundik fi kitabihi, apa ini, karena mungkin ulama Hanafi jadi tidak familiar di telinga kita. Dalam kitab Iktifa Al-Qanu bima huwa matbu' pada halaman 190, Burhanuddin Az-Zarnuji min ahlil qarnis sadis lil hijrati. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, pengarang Ta'limul Muta'allimin ini, termasuk tokoh pada abad ke-6 Hijriah. Nah itu ya. Ada nomor 4, ada lagi itu kitabnya, kitab Tarikhul Adab Al-Arabi, itu juga disebut Burhanuddin Az-Zarnuji. Kelima
Yusuf itu dalam Mu'jam al-Matbu'at al-Arabiyah al-Mu'arrabah itu juga disebut. Itu diantara pengakuan ulama-ulama yang menyebut nama besar Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini. Terus terkait dengan kitab ini yang banyak disakralkan oleh umat Islam, saya agak setuju dan ada tidak setujunya. Memang kalau di pesantren agak sedikit disakralkan. Karena apa? Ya paling tidak levelnya level santri, apalagi santri-santri ibtidah masih dasar, ya mengikuti saja, percaya saja dengan gurunya. Gurunya mengajarkan kitab ini, ya diikuti kajian kitab ini. Apa yang ada di dalamnya kita percaya saja. Ya untuk level santri ibtidah biasanya. Ini di tingkat-tingkat dasar biasanya kitab ini itu diajarkan di pesantren. Karena isinya memang tentang dasar-dasar tarbiyah, ya, dimana sebagaimana judulnya ini, judul kitabnya itu kan Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allumi, pengajaran untuk siswa dalam hal metode belajar. Jadi ini menjelaskan tentang metode belajar, bagaimana agar siswa itu bisa sukses dalam belajar. Dalam kalimat awalnya kita bisa menangkap apa yang dinyatakan oleh Syekh Az-Zarnuji. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi washabihi ya nabi al-ulumi wal hikami. Ba'du, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna wa ilal ilmi la yasiluna. Wa ba'du, ketika aku melihat banyak siswa tulabul ilmi di zaman kami, menurutnya zaman maksudnya adalah di zaman Syekh Az-Zarnuji, itu mereka itu bersungguh-sungguh dalam tolabul ilmi tapi tidak sampai, artinya tidak mendapatkan ilmu. Sudah sungguh-sungguh para siswa itu untuk belajar tapi tidak mendapatkan ilmu. Bahwa intinya boleh jadi dia menganggap bahwa mereka itu kama annahum akhtau tariqahu, mungkin mereka itu salah dalam metodenya. Kenapa mereka tidak mendapatkan ilmu sementara mereka sudah bersungguh-sungguh. Wa taraku syara'itahu, boleh jadi para siswa itu tidak mendapatkan ilmu karena meninggalkan syarat-syaratnya. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla, siapapun yang meninggalkan yang salah jalan, maka dia setelah tersesat. Wala yanalu al maqsuda, dan dia tidak akan mendapatkan yang dimaksud. Aratu an ahbabtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allumi, aku ingin dan aku suka untuk menjelaskan kepada mereka metode belajar ala ma ra'aitu fil kutubi, sebagaimana yang aku tahu dalam kitab-kitab.
Wa sami'tu min asatidati, dan aku dengar dari guru-guruku, ulil ilmi, yang memiliki ilmu, wal hikami, dan hikmah, roja ad-du'a ili, dan seterusnya. Jadi itu apa namanya, kitab ini menawarkan metode belajar. Di antara apa namanya pembahasan dalam kitab ini dijelaskan, di antaranya kita lihat coba. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang hakikat ilmu atau keutamaan ilmu, keutamaan fikih, dan wa fadluhu, dan keutamaannya. Hakikat ilmu, keutamaan fikih, dan keutamaan ilmu. Nah, di pasal ini dijelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ilmu agama dibanding ilmu umum, keutamaan ilmu kedokteran dibanding yang lain, keutamaan ilmu fikih dibanding yang lain. Nah, itu apa namanya tentang keutamaan ilmu. Termasuk diantaranya saya contohkan, keutamaan fikih adalah faqqa fa innal fiqha afdalu qaidi. Alimna fikih, karena fikih itu sebaik-baik seutama-utamanya apa namanya tali, ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi, untuk sampai kepada kebaikan dan ketakwaan. Itu keutamaan fikih. Nah, terus kemudian tadi pasal yang lain, faslun fin niyati fi hali ta'allumi, pasal menjelaskan tentang niat ketika belajar. Di antaranya yang saya ingat itu ada niat itu mencari ridho Allah, yang pertama. Yang kedua, niat untuk menghilangi kebodohan, atau apa namanya agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Terus apalagi niat-niat yang lain, yaitu apa namanya, saya kira niat-niat seperti itu juga relevan untuk kita terapkan di zaman sekarang. Terus faslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal tentang bagaimana caranya memilih ilmu. Nah, saya itu cocoknya di bidang apa ini, di apa namanya keilmuan apa. Nah, apakah ilmu hadis, ataukah ilmu Al-Quran, atau ilmu fikih, atau ilmu kedokteran, dan yang lain. Nah, ini di dalam kitab ini dicontohkan di antara keberhasilan ulama-ulama zaman dulu itu adalah sesuai atau tepat dalam memilih bidang keilmuan. Dicontohkan dalam kitab ini diantaranya adalah contoh kesuksesan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ditunjukkan oleh gurunya, oh kamu itu cocoknya di bidang hadis. Nah, karena mengikuti gurunya itu, akhirnya beliau benar menjadi pakar di bidang hadis, bahkan bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Akhirnya itu apa namanya, karena petunjuk dari gurunya, dia akhirnya tepat dalam memilih bidang keilmuan yang akan dikaji. Wal ustadzi, memilih guru. Wasyariki, memilih teman atau partner dalam belajar. Wasabati, kemudian fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal tentang memuliakan ilmu dan apa namanya orang yang berilmu. Pasal fil jiddi wal muwadzabati wal himmati, bagaimana orang itu harus bersungguh-sungguh
membiasakan dan kemudian mempunyai himmah atau cita-cita yang kuat. Ya, kemudian pasal fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tarbiyatihi. Bagaimana memulai belajar. Faslun fit tawakkuli, dalam belajar juga harus ada tawakal. Kemudian faslun fi waqti tahsili, waktu-waktu yang baik untuk belajar. Faslun fi syafaqati wan nasihati, faslun fil istifadati, faslun fil wara'i fi halit ta'allumi, wirai ketika sedang belajar, sedang menuntut ilmu, jangan banyak makan yang tidak halal. Nah, ini diantaranya dikutip syairnya Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in, yang masyhur itu. Nah, kenapa diantara yang hal yang banyak atau bisa bikin cepat lupa itu adalah karena banyaknya maksiat atau makan yang tidak halal. Faslun fi ma yurisu al-hifdha wa fi ma yurisu an-nisyan. Hal-hal yang bisa menyebabkan atau menguatkan hafalan dan hal-hal yang bisa menyebabkan lupa, dan seterusnya. Nah, ini garis besar isi dari kitab Ta'limul Muta'allim. Saya kira sampai saat ini pun masih relevan, karena ini belajar kemudian yang tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat spiritual. Ya, belajar mau belajar di pesantren, belajar ilmu agama maupun belajar ilmu yang lain. Saya kira kalau ini diterapkan juga masih relevan. Niat belajar ilmu ekonomi untuk mencari ridho Allah, kemudian menghilangkan kebodohan atau biar tidak termasuk orang yang bodoh dalam ekonomi, dan seterusnya, ini sangat relevan. Kemudian wirai, tidak mau makan yang tidak halal, ya ini kan cocok. Kemudian saya tidak berhenti di video itu, di video yang lain Guru Gembul itu juga menyoroti tentang adab di pesantren. Adab di pesantren menurut Guru Gembul kurang diajarkan. Nah, sebenarnya kalau untuk proses belajar mengajar, adabnya sudah dikuasai oleh santri-santri di pesantren. Adab ke guru, adab ke ahli ilmu, bagaimana ketika caranya belajar dan sebagainya. Tapi memang kalau yang dicontohkan Guru Gembul, banyak santri-santri ketika di jalan merokok di jalan, kemudian buang putung rokok itu sembarangan, yaitu sebenarnya sudah bukan wilayah proses pendidikan. Itu adab yang lain. Nah, itu memang mungkin alpa dari pesantren, jadi kurang disampaikan. Seharusnya pesantren-pesantren yang sudah ada sekolahnya, bahkan pesantren yang nggak ada sekolahnya pun, itu juga mengajarkan bahwa adab itu tidak hanya kepada guru atau kepada ahli ilmu atau keluarganya guru, tapi juga adab kepada lingkungan, adab kepada orang tua, kepada tetangga dan sebagainya, yang tidak diajarkan oleh kitab ini. Yang salah itu kan ketika santri hanya berpegangan dengan kitab ini, yang lain dianggap tidak ada. Padahal kitab ini hanya berfokus kepada proses pendidikan, di mana proses pendidikan itu unsur-unsurnya ada siswa, ada guru, ada perangkat pembelajaran,
ada fasilitas dan sebagainya, ada kurikulum. Nah ini di sini dibahas semuanya, unsur-unsur pendidikan. Bagaimana adabnya kepada guru, bagaimana belajar itu dengan perangkat pembelajaran, kemudian waktu-waktu belajar dan sebagainya. Tapi di sini memang tidak diajarkan bagaimana adabnya kepada orang tua, bagaimana adabnya kepada lingkungan, kepada alam, adabnya kepada pohon, adabnya kepada gunung dan sebagainya. Itu memang tidak ada di di Ta'limul Muta'alim ini. Seharusnya itu tugas guru untuk menyampaikan. Nah, artinya ya kitab ini tidak salah, karena kitab ini sudah menjelaskan dan berfokus kepada kajian tentang unsur-unsur pendidikan saja. Dan ini sudah biasa dalam dunia akademik. Jadi dalam penelitian atau kajian itu memfokuskan, ini hanya fokus di sisi ininya, sisi yang lain tidak dibahas. Oke, kalau semuanya dibahas itu kitabnya tidak setipis itu nanti itu. Nah itu saya kira tanggapan saya itu. Saya tidak menyalahkan guru gembul, tapi saya menawarkan perspektif yang lain. Saya cuman santri kampung saja. Ada salah dan benarnya pasti ada itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.